Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, hidup sering kali berjalan tidak seperti yang kita bayangkan. Harapan-harapan yang kita rajut dengan indah terkadang harus patah di tengah jalan dan kenyataan yang datang tidak selalu sesuai dengan doa-doa yang kita panjatkan. Saat itulah hati manusia diuji. Apakah ia mampu tetap teguh atau justru goyah dalam kecewa? Dalam Al-Quran Allah mengingatkan bahwa hidup di dunia memang penuh ujian. Ada kalanya kita diberi kelapangan, ada kalanya kita ditimpa kesempitan. Ada saat Allah mendekatkan apa yang kita inginkan, namun ada pula waktu Allah menjauhkan sesuatu demi kebaikan kita. Maka hati adalah poros utama yang menentukan bagaimana kita menerima setiap keadaan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa dalam diri manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Segumpal daging itu adalah hati. Ketika harapan tidak seindah kenyataan, maka peran hati menjadi sangat penting untuk menjaga agar iman tidak runtuh. Kekecewaan adalah bagian dari hidup. Tidak ada seorang pun yang benar-benar terbebas darinya. Namun yang membedakan orang beriman dengan yang tidak adalah bagaimana ia merespons kekecewaan itu. Hati seorang mukmin dituntun untuk bersabar, bersyukur, dan tetap berharap kepada Allah meski apa yang diinginkan belum terwujud. Kenyataan pahit terkadang menjadi jalan Allah untuk menguatkan jiwa. Sebab jika semua sesuai dengan keinginan kita, mungkin kita akan menjadi sombong dan lalai. Maka Allah sengaja menunda atau mengganti sesuatu dengan yang lebih baik meski kita belum mampu melihatnya saat ini. Hati yang terlatih dengan iman akan memahami bahwa tidak ada satupun takdir yang sia-sia. Semua berjalan dalam garis Lauhul Mahfudz, ditulis dengan penuh hikmah dan kasih sayang Allah. Bahkan sakit, air mata, dan kecewa sekalipun, semuanya punya arti mendalam jika kita mau merenunginya. Seorang ulama berkata, "Jika engkau menyerahkan hatimu kepada Allah, maka engkau tidak akan pernah kecewa. Sebab hati yang benar-benar ikhlas akan menerima apapun yang Allah tentukan. Ia yakin bahwa yang Allah pilihkan selalu lebih baik daripada apa yang ia pilih sendiri." Pembuka ini adalah sebuah ajakan untuk menyadari bahwa peran hati begitu besar dalam menghadapi realita hidup. Hati bisa menjadi penolong terbesar dalam melewati kekecewaan, tapi bisa juga menjadi musuh yang membuat kita semakin terpuruk jika tidak dijaga dengan iman. Maka marilah kita membuka hati untuk memahami makna setiap ujian, mengolah rasa kecewa menjadi kekuatan, dan menjadikan kenyataan pahit sebagai wasilah untuk semakin dekat dengan Allah. Karena sesungguhnya hati adalah taman tempat iman tumbuh atau padang gersang tempat nafsu merajalela. Mari bersama-sama kita merenungkan perjalanan hidup ini. Kita akan menelusuri bagaimana harapan, kenyataan, dan hati saling berperan. Semoga narasi ini menjadi jalan muhasabah bagi kita semua, agar tidak lagi larut dalam kecewa, tapi bangkit dengan hati yang lebih kokoh dalam ridha kepada Allah. Setiap manusia hidup dengan harapan. Harapan untuk sukses, harapan untuk bahagia, harapan untuk sehat, harapan untuk dicintai. Namun, seringkali kenyataan tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Allah menuliskan takdir dengan caranya, bukan dengan cara kita. Maka disinilah kita diuji. Apakah kita masih yakin bahwa Allah adalah sebaik-baiknya perencana meski harapan kita runtuh satu persatu? Banyak orang yang menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang ia cita-citakan. Namun saat kenyataan tak sejalan, hatinya hancur, kecewa, bahkan ada yang sampai berpaling dari Allah. Padahal sejatinya kekecewaan itu hadir bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menyadarkan bahwa harapan manusia seringkali rapuh.
sementara harapan kepada Allah selalu kokoh. Harapan yang kita bangun terkadang terlalu tinggi, hingga lupa bahwa segala sesuatu hanyalah titipan. Ketika Allah mengambilnya, kita merasa hidup tak adil. Namun sesungguhnya bukan hidup yang tidak adil, melainkan hati kita yang terlalu bergantung pada dunia. Hati yang berharap lebih pada dunia dibandingkan berharap pada Rabb semesta alam. Ada saatnya kita menginginkan sesuatu, berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan berusaha sekuat tenaga, namun hasilnya jauh dari apa yang kita harapkan. Saat itu, rasa sakit muncul dan disinilah peran hati diuji. Apakah ia ikhlas menerima ataukah ia terus memberontak? Rasulullah pernah bersabda bahwa siapa yang menggantungkan hatinya pada dunia, maka ia akan selalu diliputi kesedihan dan kekurangan. Namun siapa yang menggantungkan hatinya kepada Allah, maka dunia akan tunduk di bawah genggamannya. Harapan yang tak sesuai kenyataan sejatinya mengajarkan kita untuk lebih menggantungkan hati pada Allah, bukan pada makhluk. Kehidupan adalah perjalanan panjang yang penuh liku. Terkadang jalan yang kita pilih tampak lurus, namun tiba-tiba berbelok ke arah yang tidak kita duga. Dalam momen inilah, hati harus belajar menerima, karena apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik menurut Allah. Betapa banyak orang yang menginginkan sesuatu dengan penuh keyakinan, namun akhirnya diselamatkan Allah dari hal itu karena Allah lebih tahu bahwa di baliknya ada bahaya yang tersembunyi. Maka tidak tercapainya harapan bukanlah kerugian, melainkan bentuk kasih sayang Allah yang tidak kita pahami. Jika kita melihat kehidupan para nabi, mereka pun menghadapi kenyataan pahit yang tidak sesuai dengan harapan manusia biasa. Nabi Nuh berharap kaumnya beriman, namun hanya sedikit yang mengikuti. Nabi Musa berharap Bani Israel taat, namun mereka justru banyak membangkang. Namun hati mereka tetap teguh karena keyakinan mereka bukan pada hasil, melainkan pada ridha Allah. Maka dari itu, ketika harapan tidak seindah kenyataan, jangan terburu-buru merasa kecewa atau hancur. Justru saat itulah hati harus berperan besar, menguatkan diri, menerima dengan lapang, dan tetap yakin bahwa ada kebaikan di balik semua yang Allah tetapkan. Hati adalah penggerak utama manusia. Jika hati kuat dengan iman, maka setiap kegagalan akan terasa sebagai pelajaran. Namun jika hati lemah, maka kegagalan akan terasa seperti akhir dari segalanya. Maka mari kita belajar untuk mengokohkan hati dengan mengingat Allah, agar harapan yang tak seindah kenyataan tidak menghancurkan diri, melainkan justru mendewasakan jiwa. Peran hati dalam menerima takdir. Hati adalah pusat dari segala rasa. Ketika sesuatu tidak sesuai harapan, hati adalah yang pertama merasakan luka, kecewa, atau bahkan hancur. Namun, di balik kerapuhannya, hati juga menyimpan kekuatan besar. Allah menanamkan fitrah iman dalam hati manusia, agar setiap cobaan dan kenyataan pahit bisa diterima dengan sabar dan lapang dada. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa hanya dengan mengingatnya, hati menjadi tenang. Artinya, sebesar apapun kekecewaan kita, hati masih memiliki pintu ketenangan jika ia kembali kepada Allah. Maka peran hati bukan hanya menampung rasa sakit, tetapi juga menuntun akal dan tubuh agar tetap berada di jalan yang benar. Seringkali, ketika kenyataan tidak sesuai harapan, pikiran kita berontak. Mengapa begini, ya Allah? Atau, kenapa bukan aku yang kau beri? Pertanyaan itu muncul, dan jika hati tidak kokoh, ia bisa mengantar manusia pada putus asa. Namun, bila hati kuat, pertanyaan itu berubah menjadi doa penuh kesabaran. Ya Allah, aku yakin Engkau lebih tahu apa yang terbaik untukku. Hati yang beriman mampu menimbang perasaan dengan bijak. Ia tidak menolak rasa sakit, tetapi juga tidak larut di dalamnya. Ia tahu bahwa rasa sakit itu hanyalah sementara dan akan berganti dengan ketenangan jika ikhlas dijalani. Inilah peran hati yang paling penting, menjadi jembatan antara kenyataan pahit dan keyakinan akan rahmat Allah.
Rasulullah pernah bersabda bahwa dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik, dan jika ia rusak, maka seluruh tubuh pun akan rusak. Itulah hati. Jika hati mampu menerima takdir Allah dengan ridha, maka lidah tidak akan mengeluh. Tangan tidak akan berbuat maksiat dan langkah tidak akan menuju pada keputusasaan. Orang yang hatinya lemah akan mudah menyalahkan takdir ketika harapannya runtuh. Ia merasa Allah tidak adil, padahal keadilan Allah meliputi segala sesuatu. Peran hati di sini adalah menahan diri dari prasangka buruk dan menggantinya dengan husnudzan, yaitu keyakinan bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat bagaimana hati memengaruhi sikap. Ada orang yang kehilangan pekerjaannya lalu berputus asa, hidup dalam kemarahan, bahkan menjauh dari Allah. Namun ada juga yang kehilangan pekerjaan, tetapi hatinya lapang. Ia berdoa, tetap berusaha, dan yakin Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Bedanya bukan pada takdir yang dialami, tetapi pada kondisi hati yang menyikapinya. Hati yang kuat tidak terbentuk begitu saja. Ia ditempa dengan doa, zikir, sabar, dan ujian yang berulang-ulang. Setiap kali harapan tidak sesuai kenyataan, hati belajar untuk semakin tunduk pada Allah. Maka sebenarnya, setiap kekecewaan adalah sekolah kehidupan. Tempat hati ditempa agar semakin dewasa dalam iman. Sungguh orang yang hatinya ikhlas akan menemukan keindahan dalam setiap takdir. Meski pahit di awal, ia akan berkata, Alhamdulillah atas segala keadaan. Dan disitulah ia merasakan manisnya iman, yaitu saat ia ridha pada apa yang Allah tetapkan, walaupun tidak seindah yang ia harapkan. Maka ketika kita berhadapan dengan kenyataan yang jauh dari harapan, jangan buru-buru menyalahkan keadaan atau diri sendiri. Arahkan pandangan pada hati kita. Tanyakan, apakah hati ini masih yakin pada Allah? Apakah hati ini siap menerima? Karena pada akhirnya, hati yang ridha adalah kunci ketenangan hidup, meski kenyataan tak seindah yang kita impikan. Mengubah kekecewaan menjadi kekuatan hati. Kekecewaan adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari. Ia hadir ketika sesuatu yang kita harapkan ternyata tidak terwujud. Ia muncul saat doa yang kita panjatkan tidak dijawab sesuai keinginan. Namun, dalam kacamata iman, kekecewaan bukanlah akhir dari segalanya. Justru ia adalah bahan bakar untuk menguatkan hati bila kita mau belajar memandangnya dengan sudut pandang yang benar. Seringkali kekecewaan itu menyakitkan. Hati terasa hancur, jiwa merasa kehilangan arah. Tetapi jika kita mau merenung, rasa sakit itu adalah tanda bahwa hati kita masih hidup. Sebab hanya hati yang mati yang tidak lagi merasakan perih. Dan justru dari rasa sakit inilah Allah mengajarkan kita untuk kembali kepadanya, karena tidak ada tempat berlindung selain kepadanya. Dalam perjalanan hidup para sahabat Rasulullah, mereka pun mengalami kekecewaan. Ada yang kehilangan harta, ada yang ditolak cintanya, bahkan ada yang gagal dalam cita-cita duniawinya. Namun, mereka tidak berhenti di sana. Mereka menjadikan kekecewaan itu sebagai jalan untuk semakin mendekat kepada Allah, hingga akhirnya mereka menjadi pribadi yang lebih kuat. Kekecewaan seringkali datang agar kita belajar melepaskan sesuatu yang bukan untuk kita. Sebab, tidak semua yang kita inginkan adalah milik kita. Allah menahan sesuatu bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menyelamatkan. Bisa jadi, jika kita mendapat apa yang kita harapkan, justru akan membawa keburukan yang tidak kita sangka. Maka, kekecewaan adalah cara Allah menjaga kita dari bahaya yang tersembunyi. Hati yang beriman tidak membiarkan kekecewaan menghancurkan dirinya. Ia justru menjadikannya tangga untuk naik lebih tinggi dalam iman. Setiap tetes air mata, setiap rasa sakit, setiap kegagalan, semua itu menjadi ladang pahala bila diterima dengan sabar. Allah berfirman bahwa bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Maka, kekecewaan yang kita rasakan hanyalah jalan menuju kemudahan yang sudah Allah siapkan. Orang yang hanya berpegang pada dunia akan merasa hancur ketika kecewa.
Namun orang yang hatinya tertambat pada Allah akan tetap teguh. Ia sadar bahwa kehilangan dunia bukanlah kehilangan segalanya. Kehilangan dunia hanyalah kehilangan sementara, tetapi menjaga iman berarti menjaga sesuatu yang kekal. Dari situlah ia bisa melangkah dengan hati yang lebih lapang. Kekecewaan bisa berubah menjadi kekuatan bila kita menjadikannya bahan evaluasi diri. Mungkin ada usaha yang kurang maksimal, mungkin ada doa yang kurang tulus, atau mungkin Allah ingin menunda karena waktu yang lebih baik belum tiba. Semua itu mengajarkan hati untuk tidak hanya berharap pada hasil tetapi juga bersyukur dalam proses. Dalam doa-doa yang penuh air mata, seringkali kekecewaan berubah menjadi kedekatan dengan Allah. Saat kita kecewa pada manusia, hati pun berbalik kepada Rabb-Nya. Disitulah kekuatan hati terbentuk, ketika ia menemukan bahwa hanya Allah yang tidak pernah mengecewakan. Harapan kepada manusia bisa patah, tetapi harapan kepada Allah tidak pernah sia-sia. Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu optimis, meski dalam keadaan sulit. Beliau sendiri pernah diusir dari kampung halamannya, dicaci maki, bahkan dicederai. Namun beliau tidak membiarkan kekecewaan menghancurkan misinya. Beliau menjadikan setiap luka sebagai penguat hati, hingga akhirnya Islam tegak di muka bumi. Maka mari kita belajar dari setiap kekecewaan yang kita alami. Jangan biarkan ia mematahkan semangat hidup, tetapi jadikan ia sebagai kekuatan hati untuk melangkah lebih dekat kepada Allah. Karena sejatinya kekecewaan bukanlah hukuman, melainkan panggilan lembut dari Allah, agar hati kita lebih bergantung kepadanya, bukan kepada dunia. Kesabaran, penolong saat harapan runtuh. Ketika harapan tidak seindah kenyataan, kesabaran menjadi penolong pertama bagi hati. Tanpa kesabaran, kekecewaan akan menjelma menjadi keputusasaan. Namun dengan kesabaran, hati bisa tetap teguh meski kenyataan jauh dari yang diinginkan. Allah tidak menurunkan ujian tanpa memberikan senjata untuk menghadapinya, dan salah satu senjata itu adalah sabar. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, melainkan tetap tegar dalam menghadapi apa yang Allah tetapkan. Ia adalah kemampuan hati untuk menerima kenyataan pahit dengan penuh keyakinan bahwa di baliknya ada rencana yang lebih baik. Orang yang sabar tidak terperangkap dalam rasa marah dan kecewa, tetapi ia belajar menunggu waktu Allah dengan penuh keyakinan. Rasulullah mengajarkan bahwa sabar adalah cahaya. Ia menerangi jalan orang yang sedang berjalan dalam kegelapan kekecewaan. Tanpa cahaya sabar, hati akan mudah goyah dan gelap. Namun dengan sabar, hati akan tetap menemukan arah meski jalan terasa penuh rintangan. Seringkali sabar dianggap sebagai hal yang berat. Tetapi jika hati sudah terbiasa, sabar menjadi sahabat yang menenangkan. Orang yang sabar tidak mudah goyah oleh satu kegagalan, sebab ia tahu kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih baik. Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Janji ini bukan sekadar kata-kata, tetapi jaminan ilahi. Maka sabar adalah bentuk kepercayaan hati terhadap janji Allah. Saat sabar, hati berbisik, "Aku yakin akan ada jalan keluar, meski sekarang aku belum melihatnya." Orang yang sabar melihat kekecewaan sebagai bagian dari ujian iman. Ia tidak menuduh Allah tidak adil, justru ia menguatkan keyakinannya bahwa Allah sedang menguji cintanya. Hati yang sabar akan berkata, "Jika Allah menahanku dari sesuatu yang aku harapkan, berarti Allah ingin memberiku sesuatu yang lebih baik." Sabar juga melatih hati untuk tidak tergesa-gesa. Harapan yang runtuh seringkali membuat manusia ingin cepat-cepat menemukan penggantinya. Namun, dengan sabar, hati belajar menunggu dengan tenang. Ia tahu bahwa waktu Allah adalah waktu terbaik, bukan waktu yang ia inginkan sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, sabar menjadi perisai bagi hati. Misalnya, ketika doa belum terjawab, sabar mengajarkan kita untuk terus berdoa tanpa merasa bosan. Ketika usaha belum membuahkan hasil, sabar membuat kita terus berusaha tanpa menyerah.
Sabar membuat hati tidak kehilangan arah meski realita belum sesuai harapan. Rasulullah sendiri adalah teladan dalam kesabaran. Beliau kehilangan orang-orang tercinta, menghadapi penolakan kaumnya, bahkan menderita luka dalam perjuangan. Namun, kesabaran beliau membuat hatinya tetap tenang, karena beliau yakin Allah selalu bersamanya. Dari beliau kita belajar bahwa sabar bukan kelemahan, tetapi kekuatan terbesar hati. Maka, ketika harapan kita tidak seindah kenyataan, mari jadikan sabar sebagai pakaian hati. Jangan biarkan kekecewaan menenggelamkan diri, tetapi jadikan ia sebagai kesempatan untuk melatih sabar. Karena sabar bukan sekadar menunggu, melainkan meneguhkan hati dalam keyakinan bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik meski kita belum memahaminya sekarang. Ikhlas jalan hati untuk berdamai dengan kenyataan. Jika sabar adalah perisai pertama ketika harapan runtuh, maka ikhlas adalah pintu kedamaian hati setelahnya. Sabar menguatkan kita untuk bertahan, sementara ikhlas menenangkan hati agar tidak lagi terikat pada sesuatu yang hilang. Ikhlas berarti menerima dengan sepenuh hati bahwa apapun yang terjadi adalah kehendak Allah dan setiap kehendaknya pasti mengandung kebaikan. Ikhlas bukan berarti kita tidak boleh berharap atau tidak boleh berusaha. Justru ikhlas hadir setelah kita berusaha sebaik mungkin, lalu menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Hati yang ikhlas tidak lagi terikat pada hasil duniawi, tetapi hanya terikat pada ridha Allah. Inilah mengapa ikhlas membawa ketenangan, karena hati tidak lagi dikuasai oleh kecewa atau penyesalan. Banyak orang yang jatuh karena tidak mampu ikhlas. Ia terus mengingat kegagalan, terus menyesali kehilangan, hingga hatinya semakin sakit. Padahal, dengan ikhlas, semua luka itu bisa berubah menjadi ketenangan, karena ikhlas adalah seni hati untuk melepaskan sesuatu yang bukan miliknya dan hanya menggenggam apa yang Allah tetapkan. Dalam kehidupan Rasulullah, kita bisa melihat teladan ikhlas yang luar biasa. Beliau kehilangan orang-orang yang dicintai, ditolak oleh kaumnya, bahkan dihina dan disakiti. Namun beliau tetap ikhlas dalam perjuangan, karena hatinya yakin bahwa semua itu adalah bagian dari takdir Allah yang mengandung hikmah besar. Ikhlas juga mengajarkan hati untuk tidak mengikat kebahagiaan pada dunia. Dunia hanyalah tempat persinggahan, dan segala yang kita miliki di dalamnya hanyalah pinjaman. Jika Allah mengambil sesuatu dari kita, berarti masa pinjaman itu sudah selesai, maka tidak ada alasan untuk memberontak. Justru kita belajar untuk mengembalikannya dengan hati yang lapang. Hati yang ikhlas mampu melihat sesuatu yang hilang sebagai cara Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Mungkin kita kehilangan pekerjaan, tapi Allah membuka pintu rezeki lain. Mungkin kita kehilangan seseorang, tapi Allah hadirkan ketenangan dalam doa. Mungkin doa kita belum terkabul, tapi Allah simpan balasannya di akhirat. Semua itu hanya bisa dirasakan bila hati sudah ikhlas. Ikhlas bukan perkara mudah. Ia adalah proses panjang yang membutuhkan latihan terus-menerus. Kadang kita merasa sudah ikhlas, tapi ketika kenyataan pahit datang lagi, hati kembali goyah. Namun disitulah latihan sebenarnya. Setiap kali kita jatuh, kita belajar bangkit lagi dengan ikhlas yang lebih dalam. Orang yang ikhlas tidak berarti tidak pernah menangis atau tidak pernah kecewa. Mereka tetap manusia yang merasakan sakit. Namun, perbedaan mereka adalah setelah air mata jatuh, hati mereka kembali pasrah kepada Allah. Mereka meyakini bahwa air mata itu hanyalah jalan menuju ketenangan yang lebih besar. Ikhlas membawa hati kepada kebebasan, karena hati yang ikhlas tidak lagi dikendalikan oleh dunia, tidak terikat pada hasil, dan tidak terpaku pada manusia. Ia hanya terikat pada Allah. Itulah mengapa orang yang ikhlas hidupnya lebih damai, meski kenyataan seringkali pahit. Maka ketika harapan tidak seindah kenyataan, jangan biarkan hati larut dalam kecewa. Latih hati untuk ikhlas, karena hanya dengan ikhlas kita bisa berdamai dengan kenyataan. Sebab pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukanlah pada tercapainya semua harapan, melainkan pada hati yang ikhlas menerima segala yang Allah takdirkan.
Doa, penguat hati di tengah kenyataan yang pahit. Ketika harapan tidak seindah kenyataan, seringkali hati terasa lemah. Segala usaha sudah dicoba, namun hasilnya tak sesuai keinginan. Dalam kondisi seperti itu, doa menjadi pelabuhan terakhir sekaligus terkuat bagi hati. Sebab doa bukan hanya permintaan, melainkan juga bentuk penyerahan diri yang paling tulus kepada Allah. Doa adalah bahasa hati yang langsung sampai ke hadirat Allah. Bahkan dalam kondisi paling kecewa sekalipun, doa mampu menenangkan hati karena ia menyambungkan jiwa yang rapuh dengan Rabb yang Maha Perkasa. Tidak ada doa yang sia-sia. Setiap doa yang keluar dari hati yang tulus akan Allah dengar. Meski jawabannya tidak selalu datang sesuai harapan kita. Kadang doa kita seperti tidak dijawab. Kita berharap sesuatu, tapi kenyataan berkata sebaliknya. Namun sebenarnya, doa itu tidak pernah ditolak. Ia hanya dijawab dalam 3 cara. Dikabulkan sesuai permintaan, diganti dengan yang lebih baik, atau disimpan sebagai tabungan pahala di akhirat. Maka doa selalu menjadi keuntungan bagi hati, bukan kerugian. Doa juga menjadi penghibur di tengah kekecewaan. Ketika manusia tidak mengerti perasaan kita, ketika dunia terasa menutup pintu, doa membuka jalan yang tak terlihat. Hati yang berdoa akan merasa lebih ringan karena ia tidak lagi memikul beban sendirian. Ia menyerahkan beban itu kepada Allah yang Maha Kuasa. Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa dalam setiap keadaan, baik senang maupun susah. Dalam keadaan kecewa, doa menjadi penyembuh luka. Dalam keadaan bahagia, doa menjadi penjaga agar hati tidak sombong. Maka doa bukan hanya solusi sementara, tetapi jalan hidup yang membuat hati selalu terhubung dengan Allah. Banyak kisah para nabi yang menunjukkan betapa doa menjadi kekuatan hati di tengah kenyataan pahit. Nabi Yunus berdoa dalam perut ikan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa itu menjadi penyelamatnya. Nabi Zakaria berdoa meski usianya senja dan Allah memberinya anak. Dari kisah-kisah ini kita belajar bahwa doa bukan hanya harapan, melainkan keajaiban yang Allah turunkan. Doa juga mengajarkan hati untuk rendah diri. Saat doa dipanjatkan, hati mengakui kelemahannya di hadapan Allah. Ia mengakui bahwa ia tidak berkuasa atas hasil apapun, kecuali Allah yang menentukannya. Sikap inilah yang membuat hati semakin lembut, karena doa adalah bukti ketundukan hamba kepada Tuhannya. Orang yang tidak berdoa cenderung lebih mudah putus asa, karena ia hanya bergantung pada dirinya sendiri. Namun orang yang berdoa memiliki cadangan kekuatan yang luar biasa sebab ia bergantung pada Allah. Ketika dunia menutup jalan, doa membuka jalan yang tidak bisa dijangkau oleh logika manusia. Doa bukan hanya ucapan, tetapi juga penggerak hati. Hati yang berdoa dengan tulus akan merasakan ketenangan meski kenyataan masih pahit. Sebab doa adalah janji bahwa Allah selalu mendengar dan keyakinan bahwa waktunya lebih indah daripada waktu kita. Dengan doa hati belajar untuk tetap berharap pada Allah meski harapan dunia runtuh. Maka ketika harapan tidak seindah kenyataan, jangan biarkan hati terpuruk. Dekatkan hati dengan doa, panjatkan dengan penuh keikhlasan, dan biarkan Allah yang menenangkan. Karena doa bukan hanya tentang meminta sesuatu, tetapi juga tentang menemukan kedamaian hati dalam pelukan takdir Allah yang penuh kasih sayang. Tawakal, menyerahkan hati kepada Allah setelah berusaha. Hidup adalah gabungan antara ikhtiar dan tawakal. Kita berusaha sekuat tenaga, merencanakan dengan matang, berdoa dengan penuh harap, namun pada akhirnya hasilnya bukan milik kita, melainkan milik Allah. Tawakal adalah seni hati untuk menyerahkan hasil setelah berusaha. Disinilah hati menemukan ketenangan, sebab ia tahu semua sudah ditentukan oleh Rabb yang Maha Bijaksana. Banyak orang salah memahami tawakal. Ada yang mengira tawakal berarti pasrah tanpa usaha, padahal bukan demikian. Tawakal sejati adalah berusaha dengan sungguh-sungguh, kemudian hati tenang menerima apapun hasilnya.
Inilah kunci agar hati tidak hancur ketika kenyataan tak sesuai harapan. Sebab ia sadar, tugasnya hanya berusaha, sementara hasilnya ada di tangan Allah. Rasulullah adalah teladan dalam bertawakal. Beliau berperang dengan strategi yang matang, mempersiapkan pasukan, senjata, dan taktik. Namun di saat yang sama, beliau menggantungkan hatinya hanya pada Allah. Bahkan dalam kondisi genting sekalipun, beliau tetap berkata, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan sebaik-baik pelindung. Tawakal melatih hati untuk tidak terlalu terikat pada hasil duniawi. Kadang kita sudah berusaha maksimal, tapi tetap gagal. Kadang doa kita panjang dan tulus, tapi belum terkabul. Tanpa tawakal, hati akan merasa kecewa dan hancur. Namun dengan tawakal, hati bisa berkata, "Ya Allah, aku sudah berusaha. Jika ini yang Engkau takdirkan, maka aku percaya Engkau punya rencana yang lebih indah." Dalam tawakal ada kelegaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hati tidak lagi terikat pada hasil, karena ia percaya bahwa Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Bahkan kegagalan pun bisa terasa ringan, sebab hati yakin ada hikmah yang tersembunyi. Inilah yang membuat orang yang bertawakal tidak mudah putus asa karena hatinya selalu bergantung kepada Allah. Tawakal juga menjaga hati dari rasa sombong. Ketika berhasil meraih sesuatu, orang yang bertawakal tidak merasa itu semata-mata karena usahanya. Ia sadar keberhasilan itu datang karena izin Allah. Sebaliknya, ketika gagal, ia tidak merasa dirinya hina karena ia tahu kegagalan itu adalah bagian dari takdir Allah yang penuh hikmah. Dengan begitu, hatinya tetap seimbang. Banyak orang yang merasa kehilangan arah setelah harapannya runtuh. Mereka menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Allah. Namun orang yang bertawakal tidak akan terjebak dalam hal itu. Ia percaya bahwa Allah lebih tahu apa yang ia butuhkan, bahkan lebih daripada dirinya sendiri. Tawakal membuat hati tetap teguh meski diterpa badai kenyataan. Dalam kehidupan sehari-hari, tawakal adalah perisai hati dari kegelisahan. Misalnya, ketika seseorang bekerja keras namun hasilnya belum terlihat, tawakal membuatnya tetap tenang. Atau ketika seseorang menanti jodoh namun belum kunjung datang, tawakal membuatnya percaya bahwa waktunya Allah selalu tepat. Dengan tawakal, hati tidak lagi tergesa-gesa, melainkan damai menunggu ketetapan Allah. Tawakal juga menumbuhkan optimisme, sebab hati yang bertawakal selalu yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan. Jika tidak di dunia, maka di akhirat. Dengan keyakinan ini, orang yang bertawakal tidak pernah merasa rugi. Ia justru semakin kuat, karena hatinya hanya bergantung pada Allah yang Maha Kuasa. Maka ketika harapan tidak seindah kenyataan, latihlah hati untuk bertawakal. Berusahalah dengan sebaik mungkin, lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Dengan tawakal, hati tidak lagi menjadi tawanan kekecewaan, melainkan menjadi hati yang merdeka, tenang dalam segala keadaan, karena tahu Allah lah sebaik-baik penolong. Harapan yang dibarengi dengan tawakal. Dalam perjalanan hidup, manusia seringkali mengikatkan dirinya pada harapan-harapan duniawi, pekerjaan yang mapan, rumah yang indah, keluarga yang harmonis, atau cita-cita yang gemilang. Namun semua itu hanyalah bagian dari perjalanan sementara, bukan tujuan akhir. Seorang mukmin sejati memahami bahwa harapan terbesar bukanlah pada dunia yang fana, melainkan pada ridha Allah yang kekal. Harapan duniawi boleh dirajut, tetapi ia harus senantiasa diikatkan pada tali tawakal kepada Allah. Karena hanya dengan tawakal, hati tidak akan goyah, meski kenyataan tidak sesuai dengan rencana. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan berikhtiar sepenuh tenaga, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan hal ini dengan indah melalui sabdanya, "Ikatlah untamu, lalu bertawakallah kepada Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menjadi penegas bahwa manusia diperintahkan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh,
namun tetap mengembalikan hasil akhirnya kepada Allah karena Dialah sebaik-baik pengatur. Dalam hidup, ada banyak hal yang membuat kita berandai-andai. Misalnya, seorang pelajar berharap mendapat nilai sempurna, seorang pedagang berharap dagangannya laris, seorang hamba berharap doanya segera terkabul. Namun, saat kenyataan yang datang justru sebaliknya, hati bisa hancur bila ia tidak ditopang oleh tawakal. Tawakal menjadikan hati lapang, menerima bahwa mungkin Allah memiliki rencana yang lebih indah daripada apa yang kita harapkan saat ini. Tawakal juga menjadikan seorang hamba berjiwa tenang. Ia tidak dikuasai rasa takut kehilangan dan tidak pula berlebihan dalam berharap pada makhluk. Hatinya hanya bergantung pada Allah, Zat yang tidak pernah mengecewakan. Inilah yang membuat hidupnya lebih damai meski penuh dengan ujian. Ia sadar bahwa dunia hanyalah titipan dan harapan sejati tidak boleh digantungkan pada yang fana. Al-Quran menegaskan, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surah Ath-Thalaq 3. Ayat ini adalah janji yang begitu menenangkan karena ia menunjukkan bahwa tawakal bukan sekadar sikap batin, tetapi juga jalan untuk mendapatkan kecukupan dari Allah. Kecukupan itu bukan hanya berupa materi, tetapi juga ketenangan, keberkahan, dan kekuatan hati dalam menghadapi kenyataan hidup. Orang yang tawakal tidak mudah kecewa dengan hasil, karena ia sadar bahwa yang terbaik sudah Allah pilihkan untuknya. Mungkin ia tidak mendapat apa yang ia inginkan, tetapi Allah memberi apa yang ia butuhkan. Inilah yang sering tidak dipahami oleh manusia yang hanya berorientasi pada dunia. Mereka menganggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya, padahal bisa jadi itu adalah awal dari jalan yang lebih baik. Harapan yang tidak disertai tawakal mudah berubah menjadi kekecewaan mendalam. Seseorang bisa berputus asa, bahkan merasa Allah tidak adil. Namun, seorang yang bertawakal akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Ia sadar bahwa harapan sejati adalah selamat dari azab Allah dan mendapatkan tempat di sisinya. Dunia hanyalah persinggahan, sedangkan akhirat adalah tujuan. Dengan tawakal, manusia belajar bahwa ikhtiar adalah kewajiban, sedangkan hasil adalah hak Allah. Tidak semua yang kita anggap baik benar-benar baik untuk kita, dan tidak semua yang kita anggap buruk benar-benar buruk. Kadang Allah menutup satu jalan agar kita mencari jalan lain yang lebih sesuai dengan rencananya. Inilah hikmah dari tawakal, yakni menerima dengan lapang dada segala takdir yang Allah tetapkan. Tawakal juga menjaga hati dari kesombongan. Saat berhasil, ia sadar bahwa itu semua bukan murni hasil usahanya, melainkan pertolongan Allah. Saat gagal, ia tidak berlarut-larut dalam kesedihan, karena ia yakin kegagalan itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang mungkin sedang menjaganya dari sesuatu yang lebih buruk. Dengan begitu, hidupnya seimbang antara syukur dan sabar. Maka harapan yang indah adalah harapan yang disertai tawakal. Bukan sekadar berkhayal tentang masa depan dunia, tetapi berusaha dengan sungguh-sungguh, berdoa sepenuh hati, lalu menyerahkan segala hasil kepada Allah. Dengan begitu, hati akan senantiasa tenang, tidak hancur oleh kenyataan, dan selalu hidup dalam keyakinan bahwa Allah adalah sebaik-baik tempat bergantung. Menata harapan dengan tawakal. Dalam kehidupan, kita seringkali terjebak pada harapan yang terlalu tinggi, seakan-akan dunia akan berjalan sesuai rencana kita. Padahal, kenyataan sering berbelok dari arah yang kita harapkan. Dalam Islam, sikap terbaik ketika menghadapi ketidakcocokan antara harapan dan kenyataan adalah dengan menata hati, menata harapan, lalu menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Inilah makna tawakal yang sebenarnya. Berusaha sebaik mungkin, kemudian membiarkan Allah yang menentukan hasilnya. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan berjuang dengan penuh ikhtiar, sambil menyadari bahwa hasil akhir bukanlah hak kita, melainkan hak Allah. Rasulullah pernah bersabda kepada seorang sahabat yang bertanya, apakah harus membiarkan untanya tanpa diikat lalu bertawakal? Beliau menjawab,
Ikatlah terlebih dahulu lalu bertawakal. Ini menunjukkan keseimbangan antara usaha dan penyerahan diri kepada Allah. Ketika harapan yang kita bangun tak seindah kenyataan, tawakal akan menjadi penyelamat hati. Ia membuat kita tidak terjerumus pada putus asa karena kita sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah dalam skenario Allah yang Maha Tahu. Bahkan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, Allah tetap memberikan apa yang kita butuhkan, meskipun bentuknya berbeda. Menata harapan dengan tawakal juga melatih kita untuk fokus pada amal bukan pada hasil. Dunia hanyalah ladang, sedangkan akhirat adalah tempat memanen. Bila kita hanya mengukur kebahagiaan dari hasil dunia, kita akan sering kecewa. Namun bila kita memandang bahwa usaha adalah ibadah, maka setiap tetes keringat menjadi bernilai di sisi Allah, meskipun hasil yang tampak tidak sesuai dengan keinginan kita. Tawakal menenangkan jiwa karena ia menyingkirkan rasa cemas berlebihan. Orang yang terlalu mengikatkan hatinya pada hasil duniawi akan selalu dihantui rasa takut gagal. Sebaliknya, orang yang bertawakal menyandarkan segala hasil kepada Allah. Ia tetap berusaha, namun hatinya ringan karena sadar bahwa apapun yang terjadi adalah ketetapan terbaik dari Rabb-Nya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Quran Surah At-Talaq 3. Ayat ini menegaskan bahwa tawakal bukanlah kelemahan, melainkan sumber kekuatan. Dengan tawakal, kita mendapatkan kecukupan, ketenangan, bahkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Menata harapan dengan tawakal juga berarti belajar melepaskan kontrol penuh atas hidup. Kita hanya hamba yang terbatas, sedangkan Allah adalah penguasa segala sesuatu. Seringkali kita mengira sesuatu baik untuk kita, padahal justru buruk. Begitu pula sebaliknya. Dengan tawakal kita mengakui kelemahan diri dan mengakui bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Ketenangan hati orang yang bertawakal tidak tergantung pada perubahan keadaan. Baik dalam keberhasilan maupun kegagalan, ia tetap bersyukur. Dalam kegembiraan ia tidak lupa diri. Dalam kesedihan ia tidak berputus asa. Hatinya senantiasa terikat pada Allah, bukan pada hasil dunia. Itulah sebabnya orang yang bertawakal disebut sebagai orang yang beriman secara sempurna. Ketika kita menata harapan dengan tawakal, kita belajar membedakan antara cita-cita dan kenyataan hidup. Cita-cita boleh kita bangun setinggi langit, tetapi hati tetap harus siap bila hasilnya berbeda. Sebab, bukan dunia yang menjadi tujuan utama, melainkan keridhaan Allah. Tawakal menjadikan kita selalu menang karena bahkan dalam kegagalan sekalipun ada pahala kesabaran yang Allah janjikan. Dengan tawakal kita mampu melangkah lebih ringan dalam menjalani kehidupan. Tidak ada beban berlebihan karena hati sudah menyerahkan urusan kepada Allah. Harapan yang tak seindah kenyataan tidak lagi membuat kita hancur, melainkan menjadi pintu untuk semakin dekat dengan Allah. Maka, marilah kita belajar menata harapan dengan tawakal agar hati kita selalu kokoh dalam setiap ujian dan kenyataan hidup yang berbeda dari harapan. Menata harapan, menata kehidupan. Pada akhirnya, manusia tidak bisa hidup tanpa harapan. Harapan adalah bahan bakar bagi langkah-langkah kehidupan. Ia yang membuat seseorang mampu bertahan di tengah ujian yang paling berat sekalipun. Namun ketika harapan itu tak seindah kenyataan, hati akan diuji. Apakah ia tetap kokoh dalam ridha Allah, ataukah ia goyah dan terjerat kekecewaan? Islam tidak melarang kita untuk berharap, tetapi ia mengajarkan bagaimana cara menata harapan agar tetap sesuai dengan takdir Allah. Menata harapan berarti belajar menyeimbangkan antara ikhtiar dan tawakal. Kita boleh berusaha sekuat tenaga, kita boleh menyusun mimpi setinggi langit, tetapi pada saat yang sama, kita harus siap menerima apapun hasil yang Allah berikan. Dengan cara inilah hati akan tetap tenang karena kita tidak menggantungkan diri pada hasil, melainkan pada Allah yang mengatur hasil itu. Hidup adalah perjalanan panjang yang dipenuhi kejutan. Kadang yang kita rencanakan tak berjalan sesuai keinginan. Kadang yang kita hindari justru
datang menghampiri. Tetapi dalam setiap momen itu, ada pelajaran yang harus kita ambil. Orang yang hatinya bersih akan melihat setiap kenyataan sebagai tanda kasih sayang Allah, meskipun awalnya pahit. Inilah yang membuat seorang mukmin tidak pernah benar-benar kecewa, karena ia percaya bahwa setiap jalan memiliki hikmah. Rasulullah mengajarkan doa agar hati tetap lurus. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hatiku, setelah Engkau beri petunjuk kepadaku, dan karuniakanlah rahmat-Mu kepadaku, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Doa ini menunjukkan betapa rapuhnya hati manusia. Maka menata harapan juga berarti menjaga agar hati senantiasa dekat dengan Allah, agar ia tidak mudah roboh oleh ujian. Banyak orang merasa hidupnya hancur ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Namun, jika kita mau merenung lebih dalam, justru disitulah kesempatan terbaik untuk mendekat kepada Allah. Sebab, saat itulah kita menyadari bahwa manusia tidak berkuasa atas segalanya. Dengan hati yang ridha, kekecewaan bisa berubah menjadi ketenangan, dan air mata bisa berubah menjadi doa yang penuh kekhusyukan. Menata harapan juga berarti berlatih mengendalikan hawa nafsu. Nafsu seringkali membuat kita terlalu cepat menuntut hasil, terlalu berambisi pada dunia, dan tidak sabar menunggu takdir Allah. Padahal, apa yang kita sebut sebagai kegagalan bisa jadi hanyalah proses menuju keberhasilan yang lebih besar. Hanya orang yang hatinya bersabar, yang mampu melihat jalan panjang itu dengan penuh keyakinan. Ada sebuah perumpamaan. Seseorang menanam benih di tanah, lalu menyiraminya setiap hari dengan penuh harapan. Jika ia hanya fokus pada kapan pohon itu berbuah, ia akan kecewa ketika waktu berjalan lambat. Tetapi, jika ia melihat setiap pertumbuhan kecil, dari tunas hingga batang, sebagai bagian dari proses, ia akan bahagia meskipun belum ada buah. Begitu pula dalam hidup, menata harapan berarti mensyukuri proses, bukan sekadar hasil. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, kepada siapa kita menggantungkan harapan? Jika harapan kita hanya kepada manusia, maka kekecewaan adalah keniscayaan. Tetapi jika harapan kita hanya kepada Allah, maka ketenangan akan selalu menyertai. Sebab Allah tidak pernah mengecewakan hamba-Nya, meskipun terkadang jawabannya tidak sesuai dengan keinginan kita. Hidup yang tertata bukanlah hidup tanpa ujian, melainkan hidup yang tetap kuat meski dilanda badai. Hati yang tertata bukanlah hati tanpa luka, melainkan hati yang tetap berzikir meski menangis. Dan harapan yang tertata bukanlah harapan tanpa penantian, melainkan harapan yang selalu bersandar pada Allah. Sehingga apapun kenyataannya, ia akan menemukan kedamaian. Maka ketika harapan tak seindah kenyataan, janganlah terburu-buru menyalahkan takdir. Justru disitulah Allah sedang melatih hati kita agar lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih dewasa dalam menyikapi hidup. Menata harapan adalah seni menjaga hati, seni merelakan yang hilang, dan seni menyambut yang baru dengan penuh syukur. Dengan hati yang terlatih, kita akan menyadari bahwa kenyataan, bagaimanapun bentuknya, adalah hadiah dari Allah, bukan beban. Setelah panjang kita membicarakan tentang harapan dan kenyataan, akhirnya kita kembali pada satu kesimpulan. Hati adalah kunci. Hati yang ikhlas akan selalu tenang meskipun kenyataan tidak sesuai dengan keinginan. Sedangkan hati yang rapuh akan mudah hancur meski hanya terkena sedikit ujian. Kehidupan di dunia tidak akan pernah bisa sempurna. Selalu ada kekurangan, kegagalan, bahkan luka yang harus kita terima. Namun justru disitulah letak indahnya takdir Allah, bahwa kesempurnaan hanya ada di akhirat, bukan di dunia yang sementara. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa semua doa kita akan terkabul sesuai waktu yang kita inginkan. Namun Allah menjanjikan bahwa doa tidak akan pernah sia-sia. Ia akan mengabulkan, menunda, atau mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Tugas kita hanyalah bersabar dan berserah diri. Hati yang beriman akan belajar memahami bahwa kenyataan pahit bukanlah hukuman, melainkan pendidikan dari Allah.
sebuah proses yang menuntun kita agar semakin kuat, semakin dewasa, dan semakin dekat kepadanya. Setiap kekecewaan bisa menjadi ladang pahala jika kita mampu bersabar. Setiap kehilangan bisa menjadi jalan menuju surga jika kita mampu ridha. Dan setiap air mata bisa menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita tetap berpegang teguh padanya meski dunia tidak memihak. Oleh karena itu, janganlah kita biarkan hati menjadi kotor oleh keluhan, putus asa, atau marah kepada takdir. Sebaliknya, mari kita isi hati dengan doa, zikir, dan syukur agar setiap kenyataan pahit bisa berubah menjadi manis dalam pandangan iman. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, itu baik baginya." Inilah kunci keseimbangan hati dalam menerima kenyataan. Kita tidak bisa memilih jalan hidup sepenuhnya, namun kita bisa memilih bagaimana hati merespons jalan itu. Apakah dengan keluh kesah atau dengan sabar dan tawakal? Pilihan inilah yang akan menentukan bahagia atau tidaknya hidup kita. Semoga narasi ini menjadi cermin bagi kita semua, bahwa meskipun harapan tak seindah kenyataan, tetap ada ketenangan di dalam hati yang ikhlas. Dan ketenangan itu hanya bisa diraih jika kita selalu kembali kepada Allah, Sang Pemilik hati. Mari kita tutup dengan doa, agar Allah menjaga hati kita tetap bersih, tetap sabar, dan tetap ikhlas dalam menerima segala takdirnya. Karena hanya hati yang tenanglah yang akan kembali kepadanya dengan bahagia, sebagaimana firman Allah, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai." Sahabat langit jiwa, jika narasi ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk berbagi kepada saudara-saudara kita, agar semakin banyak yang bisa merasakan ketenangan hati dalam menghadapi kenyataan hidup. Dukungan Anda dengan menekan tombol like, subscribe, dan share sangat berarti agar pesan muhasabah ini bisa terus menyebar. Mari bersama kita kuatkan hati dan jadikan setiap perjalanan hidup sebagai jalan menuju ridha Allah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.